Salam budaya, salam rahayu untuk kita semua. Kembali lagi di channel Dunia Keris dalam program Tukar Kawruh. Pada episode Tukar Kawruh kali ini kita akan membahas salah satu legenda yang sangat terkenal dari Pulau Bali, yaitu legenda Selat Bali. Sebuah kisah yang mengisahkan kasih sayang seorang ayah kepada anaknya, tentang akibat dari keserakahan dan kebohongan, serta asal-usul terbentuknya Selat Bali yang memisahkan Pulau Jawa dan Pulau Bali hingga hari ini. Legenda ini telah diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Bali dan Jawa. Meski mengandung unsur mitologi, kisah ini menyimpan banyak pelajaran hidup yang masih relevan hingga hari ini. Dahulu kala, di kerajaan Daha yang terletak di Pulau Jawa, hiduplah seorang Brahmana sakti bernama Empu Sidimantra. Empu Sidimantra dikenal sebagai sosok yang bijaksana, tekun beribadah, dan memiliki kesaktian yang sangat tinggi. Meski hidup berkecukupan, ada satu hal yang menjadi doa dan harapannya, yaitu kehadiran seorang anak. Suatu hari, saat sedang bersemedi dengan khusyuk, muncul cahaya terang di hadapannya. Dari cahaya tersebut terdengar suara yang memberi kabar bahwa ia akan dikaruniai seorang putra. Tak lama kemudian dari sebuah manik-manik bercahaya muncullah seorang bayi laki-laki. Bayi itu diberi nama Manik Angkeran. Empu Sidimantra sangat bersyukur atas anugerah tersebut. Ia merawat dan menyayangi putranya sepenuh hati. Semua keinginan Manik Angkeran selalu dipenuhi. Namun tanpa disadari, kasih sayang yang berlebihan membuat Manik Angkeran tumbuh menjadi pemuda yang manja dan sulit mengendalikan diri. Seiring bertambahnya usia, Manik Angkeran berubah menjadi seorang pemuda yang gemar berjudi sabung ayam. Setiap hari, waktunya dihabiskan di arena perjudian. Sayangnya keberuntungan jarang berpihak kepadanya. Ia lebih sering kalah daripada menang. Akibatnya utang terus menumpuk. Untuk membayar semua utang tersebut, Manik Angkeran diam-diam mengambil harta milik ayahnya. Awalnya sedikit demi sedikit, namun lama-kelamaan seluruh kekayaan Empu Sidimantra habis tanpa tersisa. Meski sudah berkali-kali diingatkan, Manik Angkeran tidak pernah jera. Setiap kali kalah berjudi, ia kembali meminta bantuan ayahnya. Suatu hari Empu Sidimantra hendak mengambil harta simpanannya. Betapa terkejutnya ia saat mendapati peti penyimpanannya kosong. Ketika ditanya, Manik Angkeran akhirnya mengakui semua perbuatannya. Ia mengaku telah menggunakan seluruh harta itu untuk berjudi. Empu Sidimantra sangatlah kecewa. Namun sebagai seorang ayah, ia masih belum sanggup membiarkan anaknya menderita. Ia kemudian bersemedi memohon petunjuk para dewa. Dalam semedinya, ia mendapat petunjuk untuk pergi ke Gunung Agung. Perjalanan menuju Gunung Agung bukanlah perjalanan yang mudah tentunya. Empu Sidimantra harus melewati hutan lebat dan medan yang berbahaya. Setelah tiba di kaki gunung, ia membunyikan sebuah genta pusaka. Tak lama kemudian muncullah seekor naga raksasa bernama Naga Besukih. Naga Besukih adalah makhluk sakti yang menjaga kekayaan di Gunung Agung. Empu Sidimantra menjelaskan bahwa ia membutuhkan bantuan untuk menyelamatkan anaknya dari lilitan hutang. Melihat ketulusan hati sang Brahmana, Naga Besukih bersedia untuk membantu. Namun ia berpesan agar Manik Angkeran menggunakan harta tersebut dengan bijaksana dan menghentikan kebiasaan buruknya yang berjudi itu. Empu Sidimantra menerima pesan itu dan pulang membawa harta yang cukup banyak. Sesampainya di rumah, seluruh harta itu diberikan kepada Manik Angkeran. Ia juga memberikan nasihat agar berhenti berjudi. Manik Angkeran berjanji akan berubah. Namun sayangnya, janji itu tidak pernah ditepati. Tak lama kemudian seluruh harta tersebut kembali habis di meja perjudian.
Dan seperti sebelumnya, ia kembali lagi terlilit hutang. Tapi kali ini Empu Sidimantra menolak membantunya. Kesabarannya telah habis. Merasa putus asa, Manik Angkeran duduk termenung di bawah pohon. Saat itulah seseorang datang memberitahunya bahwa ayahnya pernah memperoleh harta dari Gunung Agung. Mendengar hal itu, muncul niat buruk dalam hati Manik Angkeran. Ia berencana mendapatkan harta tersebut untuk dirinya sendiri. Kemudian, secara diam-diam ia mengawasi ayahnya. Kebetulan pada saat yang sama, Empu Sidimantra kembali berangkat menuju Gunung Agung untuk menemui naga besuki. Manik Angkeran mengikutinya dari kejauhan. Dari persembunyiannya, ia melihat sendiri bagaimana ayahnya membunyikan genta dan memanggil sang naga. Kini, ia mengetahui rahasia ayahnya. Malam harinya, ketika Empu Sidimantra tertidur, Manik Angkeran diam-diam mencuri genta pusaka milik ayahnya. Keesokan harinya, ia berangkat menuju ke Gunung Agung. Sesampainya di sana, Manik Angkeran membunyikan genta seperti yang dilakukan ayahnya. Naga besuki pun muncul. Ketika ditanya tujuan kedatangannya, Manik Angkeran tentu saja berbohong. Ia mengaku diutus oleh Empu Sidimantra untuk meminta harta. Naga besuki sebenarnya mengetahui kebohongan itu, namun ia tetap memberikan sejumlah harta sambil memperingatkan Manik Angkeran agar tidak pernah kembali lagi. Saat menerima harta tersebut, perhatian Manik Angkeran justru tertuju pada sebuah permata besar yang menempel di ekor naga tersebut. Keserakahannya pun muncul kembali. Ia berpikir bahwa permata itu jauh lebih berharga dibandingkan semua harta yang diterimanya. Tanpa berpikir panjang, ia menghunuskan senjata dan menebas ekor naga besuki. Sang naga meraung kesakitan. Marah besar atas pengkhianatan itu, naga besuki mengejar Manik Angkeran. Namun karena ekornya terputus, ia tidak dapat bergerak dengan cepat. Akhirnya, naga besuki menyemburkan api yang mengikuti jejak langkah Manik Angkeran. Api itu melahap apapun yang dilewatinya. Dalam sekejap, api itu pun tersebut mencapai tubuh Manik Angkeran. Pemuda itu hangus terbakar. Sementara itu, Empu Sidimantra yang menyadari kehilangan gentanya segera berlari menuju Gunung Agung. Di tengah perjalanannya, ia menemukan tubuh anaknya yang telah menjadi arang. Di sampingnya terdapat genta pusaka dan potongan ekor naga besuki. Hati Empu Sidimantra pun hancur. Meski kecewa atas semua perbuatan anaknya, kasih sayang seorang ayah tidak akan pernah hilang. Ia segera membawa jasad Manik Angkeran ke hadapan naga besuki. Dengan penuh kerendahan hati, ia memohon agar anaknya dihidupkan kembali. Naga besuki akhirnya bersedia mengabulkan permintaan itu, namun dengan satu syarat. Empu Sidimantra harus menyambungkan kembali ekor sang naga. Tentunya dengan kesaktiannya, Empu Sidimantra berhasil menyatukan kembali ekor naga besuki. Sebagai balasannya, naga besuki menghidupkan kembali Manik Angkeran. Pemuda itu bangkit dengan rasa penuh penyesalan. Ia menangis dan memohon ampun kepada ayahnya. Ia berjanji akan meninggalkan semua kebiasaan buruknya. Empu Sidimantra telah memaafkan putranya. Namun ia sadar bahwa anaknya harus belajar bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Karena itu, ia memutuskan bahwa mereka tidak bisa lagi tinggal bersama. Manik Angkeran harus hidup mandiri dan belajar dari kesalahannya. Untuk memastikan putranya tidak kembali pada kehidupannya yang lama, Empu Sidimantra melakukan sesuatu yang sangat luar biasa. Dengan tongkat saktinya, ia menggoreskan garis panjang di atas tanah. Seketika bumi bergetar, garis itu membelah daratan menjadi dua bagian. Air laut yang deras memenuhi celah yang terbentuk. Lama-kelamaan, celah itu berubah menjadi selat yang memisahkan Pulau Jawa dan Pulau Bali. Legenda ini mengandung banyak pelajaran berharga. Kita belajar bahwa kebohongan akan merusak kepercayaan yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Kita juga belajar bahwa keserakahan hanya akan membawa petaka. Kemudian kita juga belajar kasih sayang orang tua memang tak terbatas. Tapi kasih sayang yang terbaik adalah kasih sayang yang disertai pendidikan dan ketegasan. Dan yang tak kalah penting adalah setiap manusia harus belajar mandiri serta bertanggung jawab atas pilihan hidupnya sendiri.
Demikian kisah legenda Selat Bali, cerita rakyat yang mengisahkan asal-usul terpisahnya Pulau Jawa dan Pulau Bali. Terima kasih kepada panjenengan yang sudah menonton episode kali ini. Apabila saya ada kesalahan ucap ataupun kesalahan literasi, panjenengan bisa langsung koreksi atau tambahkan di kolom komentar. Kemudian apabila panjenengan ada ide-ide menarik untuk episode-episode Tukar Kawruh selanjutnya, panjenengan juga bisa langsung tulis di kolom komentar. Kalau begitu, saya Bahar pamit. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.